Sekarang ini nilai-nilai dong mengeluh karena harga BBM tambah tinggi. Tong harus bergerak. Kalau ini terus tong biarkan bisa parah tong kampung ini. Tong harus bantu para nelayan supaya tong kampung tidak krisis. Pak Jainal, keluar! Itu orang minta Pak Jainal ganti kita punya mesin yang rusak. Hari ini saya datang untuk mengambil barang-barang di rumah ini. Minggir kalian! Ambil! Hei, sedang apa kalian bertiga di sini? Tong tidak suka kalau lihat Pak Jainal tinggal peras-peras tong penilaian di kampung ini terus. Dia mau buat harga minyak itu mahal atau murah itu urusan dia. Tapi nelayan dirugikan dong. Kalian cari tahu siapa orang tiga itu. Mama tidak larang kau dan kau teman-teman. Asal apa yang kamu buat itu bagus untuk kampung ini, Mama mendukung. Tapi jangan kamu cari gara-gara di Pak Jainal, Iya, Ma. Weh, kau masih sekolah kah? Hah? Kenapa bicara begitu? Weh, buaya kalian sudah miskin bang. Jadi kenapa kamu bilang gitu sama mereka? Emangnya mereka udah jatuh miskin, orang tuanya nggak bekerja lagi. Reina! Reina! Lama kita ketemu. Iya, sekali terus sekali. Kalau memang semua ini karena saya punya bapak, punya ulah, saya juga sebagai anaknya tidak suka. Terima kasih ya, kau sudah mengerti keadaan penduduk ini. Tenang saja, saya janji, saya akan mengubah kehidupan ini menjadi lebih baik seperti semula. Oke lah kalau bapak mau bisnis di sini, terserah bapak mau bisnis apa, yang penting dengan jalan yang benar. Apa kamu pikir usaha apa ini curang? Semuanya pakai modal, Wit. Semuanya pakai modal. Dan satu yang harus kamu ingat, yang Papa lakukan ini untuk kamu, Wit. Untuk Mama juga dan juga untuk Dodi. Tapi itu semua sudah bapak kasih makan kita pakai uang haram, Pak. Kurang ajar kamu. Apa? Bapak mau tampar saya? Tampar, Pak. Tampar saya saja. Saya tidak takut bapak tampar, nggak tampar. Jin, Dina mana? Tadi dia di situ. Dia kemana? Tadi dia pulang kah? Mungkin juga soalnya dia kelihatan banyak pikiran. Yo, dia lagi mikirin biaya makan sekolahnya. Sudah begitu barang-barang di rumahnya juga disita oleh Pak Jainal. Karena dia bawa punya utang kalin. Iya. Jadi bagaimana nih? Kita terus cari kerang atau kita cari Nina? Kita cari dia dulu sudah. Nanti udah kenapa-kenapa lagi. Oh ya sudah, ayo. Ayo. Hei, mau bikin apa? Mau curi sapu ikan kah? Tidak Bapak. Tadi ada ikan satu lagi di sini. Kau curi ikan ini kah? Tidak Bapak, tak curi. Tadi ada ikan satu di sini. Ini Bapak ikan kah? Tapi kenapa kau ada dipegang? Ini ikan tadi, saya ketemu di perahu situ. Waduh, itu sapu perahu. Aduh, Ade, Bapak minta maaf, Ya Bapak, saya maafkan. Tapi lain kali Bapak jangan kedua orang tanpa bukti. Iya, aduh, Ade, maaf, jangan marah, Iya, aduh, maaf, Aduh. Ayo, Pak. Sekarang ini nilai-nilai dong mengeluh karena harga BBM tambah tinggi. Tong harus bergerak. Kalau ini terus tong biarkan bisa parah tong kampung ini. Tong harus bantu para nelayan supaya tong kampung tidak krisis. Terus tuh mau bikin apa sekarang? Tong sebagai pemuda dan pemudi di kampung ini, tong harus bicara sama Pak Jainal dia. Biar bagaimanapun juga dia yang memasuki itu BBM di tong kampung ini. Bagaimana caranya biar BBM di tong kampung ini turun?
Iya, saya juga tahu. Saya juga punya semangat seperti kamu. Tapi kamu juga tahu toh, bisa bahaya kalau Pak Jainal dong pernah boleh lihat orang. Ji, tidak apa-apa. Toh sebagai pemuda dan pemudi kampung ini, toh harus berani membela kebenaran. Kamu juga tahu toh, Pak Jainal dong pernah boleh itu seperti apa. Dong tuh dong tidak segan-segan untuk menyakiti orang. Kan takut Pak Jainal apa anak gua? Bukan begitu, tapi saya berani. Kalau begitu, kamu pergi sudah. Sudah, saya setuju. Ayo, itu jalan. Ayo. Saya minta tolong Pak Jainal. Si waktu lagi pasti saya akan bayar utang. Tolong. Hei Rudi, kamu ini janji-janji melulu, tapi kamu tidak pernah kasih lunas kamu punya utang. Hari ini saya datang untuk mengambil barang-barang di rumah ini semuanya. Pak Jainal. Tidak punya barang-barang. Minggir kalian! Mana Bos? Erik, Febri, ambil barang-barang kalian. Ambil. Pak, minta tolong Pak. Jangan Pak. Tolong Pak. Minta tolong Pak. Sudah. Tolong Pak. Ambil. Minggir kamu. Kamu boleh bawa apa? Kenapa? Sudah. Saya tidak punya banyak waktu di sini. Kau minta maaf apa yang salah? Bawa pinjam. Bapak. Orang minta maaf apa yang salah? Apa salah? Jaga, Ulan. Sana tuh dia toh? Iyo, kenapa dia sendiri? Tidak tahu, tunggu dia kah? Iyo. Nina! Kamu kenapa di sini sendirian? Iyo, kok sepertinya sudah melamun sesuatu. Ada apa kan? Kemarin Pak Jainal sama Depo ada bodoh datang ke rumah untuk menagih utang, tapi saya bapak belum punya uang. Pak Jainal dia marah-marah. Iya kah? Baru bagaimana? Pak Jainal dia tetap semua barang yang ada di rumah. Ih, keterlaluan sekali. Iya itu lagi. Kau yang sabar saja. Ya sudah, kau yang sabar saja. Udah pergi dulu ya. Udah. Kau mau ikut? Ada mau ikut. Ya sudah. Mas pelan. Pak Jainal ada di rumah kan Dek? Macam sepi. Tidak tahu, coba ketok dulu. Saya yang ketok sudah. Jenal. Hei, sedang apa kalian bertiga di sini? Tong cari Pak Jainal, Om. Dia ada di rumah kaki deh. Ada urusan apa kalian ketemu dengan Pak Jainal? Kita mau ketemu dengan Pak Jainal. Kamu ada urusan dengan dia, bukan sama kamu. Iya, tapi caranya tidak begitu. Kalian harus bertemu dengan kami dua dulu, baru bisa bertemu dengan Pak Jainal. Anda siapa yang mau serta dari sini? Apa kamu tidak tahu? Pak Jainal tidak ada di tempat. Jadi sekarang, mereka pergi dari sini. Pergi! Oke Om, nanti Om pergi. Tapi Om sampaikan Tong salam ke Pak Jainal. Jangan kita memeras-meras di kampung ini terus. Sudah. Kalian dengar tadi tidak? Sekarang kalian pergi. Ya, tidak Om. Tong sebagai pemuda di sini ini, Tong tidak suka kalau lihat Pak Jainal tinggal peras-peras Tong penilaian di kampung ini terus. Apa? Itu bukan urusan kalian. Terserah Pak Jainal.
Dia mau buat harga minyak itu mahal atau murah itu urusan dia. Tapi nelayan dirugikan om. Tidak. Om, Tom minta tolong kak, kamu tolong nelayan-nelayan di sini. Kamu jual bensin dengan harga yang sewajarnya saja. Tidak. Jangan banyak bicara. Sekarang kalian pergi dari sini. Aku capek, Sabtu ini nggak capek dengan kamu 3 pomong kosong. Terada gulanya kamu cari 2 bundalin tuh pergi dari sini sudah. Pergi. Iya om. Anak kecil. Ayo. Kakak, sahaus nih. Aduh, panas ini. Jadi kamu istirahat dulu. Iya. Kiranya ini untuk apa? Sebagian tong masak, sebagiannya nanti tong jual. Kakak, sahaus nih. Aduh, panas ya. Sebentar dulu ya, saya beli air minum dulu. Aduh, mobil kenapa dia pakai acara mogok-mogok lagi? Terus sore lagi. Sabar Ren, coba kau cek dulu, siapa tahu deh bensin habis. Ji, masa bensin habis, Fir? Baru isi saja mau. Ya terus, apa yang bikin mogok nih mobil? Saya tahu kok, aku kira saya montir. Aduh, baru di perkampungan begini lagi. Sini terhadap penginapan kah? Berarti, kita 3 tidur dalam mobil kah? Tidur di mobil. Kok saja sudah setra mau? Kalau kau tidak mau, berarti aku tidur di luar sana sudah. Udah, kamu jangan ribut. Sekarang yang Tom pikir ini, bagaimana sampai mobilnya terang menyala baru kamu tidur di mana? Kamu mobil ini kenapa? Ji, biasa Tom mogok-mogok. Ayo, Tom bisa bantu. Oh bisa, mari bantu dorong ayo. Ih Cherry, kok kenapa? Masa perempuan kok suruh dorong mobil tuh? Antara apa-apa, siapa tahu kalau Tom habis dorong kamu mobil bisa nyala lagi. Oh, begitu. Iya sudah. Gimana Ren? Sesi jalan sudah? Sudah, ayo Tom dorong. Aduh juga. Aduh, memang. Mobil ini kenapa terus hidup-hidup kak? Maaf ya kalau boleh tahu kamu dari mana mau kemana ini? Kami ini sebenarnya mahasiswa dari kota. Kami datang ke sini untuk mengadakan skripsi tentang penambangan tambang di kampung ini. Hari juga semua malam. Lebih baik kan Fir, ke rumah saja supaya besok pagi Tom cari bengkel untuk kamp mobil ini. Ayo sudah, ayo Tom ke rumah. Ih Jerry, kok kenapa? Saya minta maaf Tom tidak mau merepotkan kok. Tidak apa-apa, kamu tidur di jalan. Iya sudah. Gimana? Sudah, ayo Tom ke rumah. Iya sudah, aku tunggu. Kita 3 ambil, kita 3 tas dulu ya. Iya, cepat. Yo, sabar ya. Sabar ya. Ayo, cepat. Ntar malam lah. Oh. Terima kasih, aku sudah suruh kita berdua tinggal di rumah malam ini. Iya, sama-sama. Sebenarnya kami dua kesini nih mau buat deskripsi kak. Iya, begitu sudah. Belum sampai di tempat tujuan lagi mobil dia mogok di tengah jalan. Sudah begitu, diantar dengan laki-laki yang tidak bisa benerin mobil ini. Ji, saya ini bukan montir. Saya terlalu mesin-mesin begitu mau. Sudah, yang namanya usaha itu pasti ada ujian-ujiannya. Iya, sekarang nih kok kerja atau kuliah? Sebenarnya dulu juga sempat kuliah kayak kamu, tapi pas sampai tengah jalan berhenti. Ji, sayang sekali. Kenapa kok harus berhenti di tengah jalan?
Karena keadaan krisis di sapu kampung ini, nelayan tidak bisa melaut lagi, sama posa juga berhenti karena tidak bisa beli ikan. Jadi karena keadaan begitu, makanya saya tidak mau menyusahkan sapu orang tua. Pasti semua itu ada sebabnya, Kak, apa? Iyo, karena tengkulak yang membeli ikan dengan harga yang rendah, terus menjual BBM dengan harga yang sangat tinggi. Bagaimana coba nelayan tidak rugi? Kalau ini dia terus dibiarkan pasti bisa membuat krisis ekonomi. Dan itu dia bila terjadi bisa menjadi wabah kelaparan. Iyo, itu sudah yang saya pikirkan. Makanya saya dengan pemuda dan pemurus ini ada berusaha untuk mengembalikan saya punya kampung ini seperti dulu lagi. Apa yang harus kami bantu, Ren? Terima kasih, kamu sudah mau mengatasi krisis sapu kampung ini. Tapi saya saran saja, lebih baik kamu mengutamakan kampung skripsi itu. Karena itu untuk kampung masa depan. Dan untuk saya punya kampung juga. Kami siap membantu kok. Semalam ini, lebih kami istirahat sudah. Supaya besok pagi ya carikan bengkel untuk kamu untuk perbaikan mobil ini. Ayo, tuh masuk. Jalan. Selamat malam, Bos. Malam. Mau apa anak-anak remaja itu datang ke rumah sini? Apa mereka mau pinjam uang? Sepertinya mereka datang bukan untuk pinjam uang, tapi ada maksud lain. Maksud lain? Ya. Maksud lain apa? Tidak tahu, Bos. Semua orang yang datang ke rumah sini, tujuannya kalau tidak pinjam uang, ya yang kedua tujuannya pasti mau beli BBM di sini. Benar juga, Fel. Bagaimana? Tujuan lain apa? Bos, kelihatan dari gerak-gerik mereka saja, mereka mau protes, Bos. Mau protes saya? Protes apa? Benar, Bos. Informasi yang kami dapat, Bos, banyak nelayan yang sudah menganggur, Bos, akibat dari penjualan bensin yang sangat mahal, Bos. Itu dong masalah. Bukan saya punya masalah. Kalau masalah itu, saya paham. Jadi, kamu tahu tuh bagaimana cara urus masalah ini? Ya. Ya. Tahu tuh? Siap. Jadi yang pertama, kamu harus cari tahu dulu, Don Tiga itu siapa? Oh iya. Benar, Pak. Mana dong tinggal, di mana kamu cari tahu. Iya. Kalau dong buat sesuatu yang terlalu lewat, sikat orang saja tuh. Oh, baik, Bos. Kamu tahu? Ya, siap. Itu nanti kita yang atur nanti. Gitu, Bos. Kalau begitu, kita udah berangkat, Bos. Selamat malam, Bos. Nino! Kok kemarin kemana? Saya sama Linda cari kok. Maafkan saya, kemarin saya pergi tidak kasih tahu kau. Kau ngerti kok masalah yang sedang kau hadapi sekarang. Kau yang sabar ya, Nin. Semoga saja ada jalan keluar dari semua masalah yang sedang kau hadapi sekarang. Cara apa? Saya baik-baik saja kok. No, kau tidak bisa menyembunyikan masalah itu dari saya. Saya tahu kok, walau kau wajah tuh kelihatan ceria, tetapi saja rasa kesedihan itu tetap ada di wajahnya kok. Kita kampung memang sedang dilanda krisis. Bukan hanya kita yang merasakan ini, tapi juga seluruh penduduk kampung ini. Kenapa kamu masih di sini? Saya pikir kamu sudah di kelas. Iyo, ini baru mau masuk. Tunggu di bel deh bunyi. Murni mana? Kok terus sama kamu, Nel? Tadi saya singgah ke rumahnya, tapi dan mama bilang dia sudah berangkat. Udah bel ini, ayo masuk. Ayo.
masih sekolah kah? Apa? Kenapa bicara begitu? Weh, bukannya kalian sudah jatuh miskin baru? Dodi, kenapa kamu bilang gitu sama mereka? Memangnya mereka udah jatuh miskin, orang tuanya nggak bekerja lagi. Keterlaluan kamu. Dodi, pagi-pagi saya kok bikin ribut. Memang kok tidak ada kerjaan lain kah selain merendahkan orang? Ya, kayak kau pintar saja. Nilai aja jeblok baru. Kok menghina orang terus. Untuk guru mas kasihan kok. Terada tuh kotan kelas. Kau jangan ngomong begitu. Dodi, kenyataan memang gitu. Apa kau belain mereka? Aku bicara bis yang sebenarnya. Bukan belain kamu. Oh, jadi kamu begitu. Makanya jadi orang jangan sombong. Awas kalian ya. Kamu marah. Saya ganas. Saya ganas sekali dan Dodi. Anak itu sombong sekali. Memang kok kenapa sama dia? Tadi toh saya lihat toh, dia lagi pamer-pamer HP barunya mentang-mentang anak orang kaya jadi. Kan kau tahu sendiri siapa dia bapak, terlalu jauh berbeda mau dong kelakuan. Yo, persis sekali dan dia bapak. Sudah, daripada kita bicara dia, lebih baik kau baca kok buku pelajaran. Terus sebentar kan ada ulangan. Pantas tadi saya cari kok, ternyata kok di sini lagi belajar. Tadi tuh saya jalan duluan. Ya udah, kita ke sekolah sudah. Ya sudah, ayah. Bah, Ibu, saya dengar tuh Ibu punya tempat produksi ikan segar itu sudah tutup kah? Sayang sekali, warga di kampung ini semua sudah tahu tempat produksi ikan segar itu kan ada di tempatnya Ibu. Ibu kalau sudah tutup, kitong ini mau belanja ikan lagi di mana? Ya bagaimana lagi Ibu? Don tidak jadi nelayan lagi. Kenapa BBM terlalu mahal di sini? Don melaut juga, don hasil tangkapan ikan don jual tidak sesuai dengan apa yang don dapat. Jadi don sebenarnya profesi itu saya mau bagaimana? Iyo, saya tahu sekali, saya mengerti. Kadang yang sementara terjadi di kampung ini. Tapi Ibu bisa mencari jalan keluar toh dengan usaha lain Ibu. Ya saya tahu, tapi usaha lain apa? Yang bagaimana? Kita di sini kan bisa memanfaatkan hasil laut. Di laut ini kan bukan saja ikan, ada kerang laut, ada batu-batuan. Kita bisa buat kerajinan tangan. Ibu, saya juga tahu itu. Tapi yang kerajinan tangan kah, atau bikin apa kah? Itu semua tuh butuh modal. Ini duit, uang. Mau dapat dari mana? Kita bisa pergi ke kota pinjam uang di bank. Atau kita bisa ke bank sana, bisa pinjam uang dari situ. Ibu, saya juga tahu, tapi kalau sampai saya tidak bisa bayar itu modal itu kembali, terus nanti dong selesai barang-barang di rumah, baru saya tinggal di mana? Ibu, sudah siang jadi saya pergi dulu Oke, sudah Ibu, hati-hati ya. Cherry dia lama sekali. Aduh sabar, itu dia ada pakai sepatu sana tuh. Reina, terima kasih banyak Kapan-kapan Nanto main ke kop rumah lagi. Iyo, sama-sama. Kalau kamu tinggal main sap rumah, datang saja. Sap pintu rumah terbuka lebar untuk kamu. Iyo, betul sudah. Saya juga paling suka kop mampu masakan paling enak Kok bisa saja. Yes. Ih, mobil dia nyala itu. Ih, dia nyala. Dek, mobilnya sudah selesai. Makasih, Om. Oh iya. Om, ini ya. Makasih ya. Ih, kalau begitu kita tiga tunggu itu Cherry dulu Aduh, udah lama sekali mau. Jalan baru. Sudah, kamu tunggu saja. Sudah, kalau begitu kita tiga tunggu Cherry dulu.
Nino, kok kenapa? Kelihatannya aku sedih sekali. Tak ada, Mur. Tapi tadi aku dipanggil toh ke ruangan kepala sekolah. Iya. Memangnya ada apa? Masalah bayar uang sekolah. Kok belum lunasinya? Iya, sudah 3 bulan saya belum bayar uang sekolah. Saya berhenti dulu. Jangan Nino, sebentar lagi kan mau ulangan semester. Daripada sama lu, lebih baik saya berhenti sekolah dulu. Yang sabar ya Nino, saya yakin kok orang tua pasti bisa melunasinya. Saya sedih sekali kalau kau berhenti sekolah. Kalau kau berhenti sekolah, nanti saya tak punya teman lagi. Iya, saya ke kelas dulu ya. Sudah. Kenapa? Sekarang ini bisa jadi kepikiran sama si Nino. Iyo, itu tidak lengkap kalau tanpa dia. Iya. Kamu dua, kamu dapet teman yang miskin itu. Udah ada di mana? Coba mau foto ini. Dodi, kok bisa katra? Satu hari saja menghina orang lain. Apa? Menghina? Saya cuma tanyakan dua. Dodi, kok jangan cari-cari gareng. Kamu juga punya batas kesabaran. Kalau kau kesabaran habis bagaimana? Sudah jaga. Jangan. Dodi, tadi ada yang lapor sama ibu, katanya kau nyontek kah? Tidak Bu Guru. Jangan kau tipu ibu, betul kah? Iya Bu Guru. Kau bukannya berpikir, malah kau cari jalan pintas kau nyontek. Nah, karena kau sudah nyontek, sekarang ibu kasih kau hukuman, karena kau sudah melanggar peraturan sekolah. Bu Guru. Iya, sekarang kau bersihkan kamar mandi saja, karena kau sudah nyontek. Ini benar-benar tidak bisa didiamkan, Jen. Pak Jenal itu benar-benar tega. Udah jual bensin dengan harga mahal, masih aja tuh dioplos. Kamu tahu dari mana kalau bensin yang jual Pak Jenal tuh bensin oplosan? Mesin perahunya rusak, Pak Jenal beli bensin dari Pak Jenal. Kalau gitu kita harus bertemu dengan Pak Jenal dan berceritakan tentang ini. Ketemu dengan Pak Jenal itu tidak mudah. Kita harus bercoba bertemu dengan dia. Oh, benar. Kamu sudah ketemu dengan Reina? Tadi pagi aku dan Reina mengantar 3 mahasiswa. Mahasiswa? Emangnya Reina punya kenalan mahasiswa? Kemarin sore aku dan Reina bertemu dengan 3 orang mahasiswa yang mobilnya mogok. Kita duduk aja deh di situ. Ayo, gue juga capek nih. Kita beritahu aja masalah ini kepada Reina. Mendingan kita pergi ke rumahnya Reina aja sekarang. Duduk dikit lagi ya, masih capek nih. Oke deh. Bapak, saya dengar dari orang kampung dong bicara tidak enak tentang Bapak. Bicara apa lagi? Dong bilang Bapak jual bensin terlalu tinggi dia harga. Dan itu tidak sewajarnya katanya. Kita orang ini kan pedagang. Jadi wajar saja kalau kita mau jual harga berapa juga. Jadi tuh mau jual berapa saja itu kan tuh punya hak. Kan tuh terpaksa dorang, tuh terajak dorang. Jadi mama kok tenang saja. Tapi saya takut Bapak, saya khawatir. Mama tenang. Pak Jenal, keluar! Mana Pak Jenal? Mana Pak Jenal? Kasih keluar Pak Jenal! Tenang. Apa nih? Kalian semua datang ke rumah Pak Jenal. Kita orang minta Pak Jenal ganti kita punya mesin yang rusak karena bensin yang dijual. Hei, jangan asal ngomong kamu. Pak Jenal tidak pernah jual bensin rusak mesin kamu. Apa ini? Kenapa ribut-ribut di sini? Pak Jenal, kita orang minta Bapak ganti kita orang mesin perahu. Karena bensin yang Bapak jual itu bikin rusak kita punya perahu.
bawa di penjara semua. Lebih baik kamu kembali semua sudah. Kalau kamu punya perahu terusan, ya itu wajar saja. Di sini semua sudah tua. Tapi kalau kamu beli yang baru, kamu tinggal pinjam saja sama saya, toh. Selama ini juga saya kasih pinjaman buat kamu semua, Mo. Iya, toh? Sudah. Sekarang kamu pulang semua, kamu bubar semua. Ya, Pak Jenal. Aduh, kita minta maaf ini. Ini kita sedikit ribut-ribut lagi. Iya sudah. Kalau begitu sekarang kamu pulang semua sudah. Ayo. Keluar. Pak Joni, mau kemana? Pak Jenal, saya rencana mau ke depan. Siapa tahu bisa ketemu teman-teman, bisa bicara tentang usaha lain. Pak Joni kamu kan nelayan. Jadi nelayan saja toh. Kamu usaha apa lagi? Maksud Bapak bicara begitu apa? Maksud saya begini, daripada kamu pusing cari usaha lain, lebih bagus kamu pinjam uang sama saya, nanti saya kasih. Maaf, Pak Jenal. Saya tidak bisa pinjam uang kepada rentenir seperti Pak Jenal. Kau jangan bicara begitu. Masa kau bilang saya rentenir? Saya ini bukan rentenir. Saya sudah baik hati buat kau, Bang John. Maaf, Pak Jenal. Yang saya butuhkan sekarang adalah usaha, bukan uang. Ya, saya tahu. Saya paham sekali. Kau tinggal pinjam uang sama saya saja. Nanti kalau ganti itu gampang. Maaf Pak Jenal. Begini, kau dengar dulu. Sombong sekali. Rena? Ya, Ma. Kok berteman punya mobil bagus? Oh, dong mobil nyala, Ma. Baru dong di mana sekarang? Dong suruh balik lagi. Terus Rena, mau ambil sama kau ya? Kau stop berurusan dengan itu, Pak Jainal itu. Pak Jainal tuh dia jahat. Apalagi dia anak buah, aduh. Nanti kalau sesuatu dengan kau, Mama bagaimana nanti? Tapi apa yang harus saya lakukan demi penduduk di sini, Ma? Nah, lihat toh, dulu kampung ini makmur sekali. Tapi sekarang apa? Nelayan susah, penduduk susah, termasuk Ton juga susah, Ma. Iya, Mama juga tahu itu. Siapa yang bilang Mama tidak tahu? Orang kampung semuanya susah, itu gara-gara ulahnya Pak Jainal. Tapi Mama takut nanti kamu kenapa? Aduh, Mama lihat Pak Jainal saja, Mama sudah takut. Nanti kalau Pak Jainal dapat nama pukul dan kamu teman-teman, bagaimana? Sudah, Ma, tidak akan terjadi apa-apa dengan saya selama yang saya... Kok Kanela belum datang ya? Mungkin Kanela belum pulang sekolah kali. Biasanya jam segini udah jemput kita. Ya sudah, sabar aja. Kita tunggu Kanela sini. Apakah Nela main dulu ke rumah temannya? Enggak lah, dia pasti jemput kita. Kenapa lama ya? Sudah, sabar aja. Mendingan kita duduk aja dulu sini. Iya deh. Siang, Ma. Terima kasih, Tante. Tante repot sekali. Iya, kau minum ya? Halo?
Nanti ke belakang dulu ya. Iya. Ayo ya. Ayo kamu minum dulu, pasti kamu haus sekali. Segarnya. Jadi begini, Kitunda datang kembali ke sini tuh berniat untuk membantu kampung penduduk di sini. Karena Kitunda kasihan dengarku punya cerita itu. Iya Ren, kami bersimpati untuk membantu penduduk di sini. Sebelumnya saya berterima kasih banyak sekali, kamu sudah pikiran begitu. Cuma banyak yang harus saya jelaskan untuk kamu tentang apa yang dialami di kampung ini. Ini hanya masalah penduduk yang tidak bekerja kan? Bukan hanya itu, Randy. Di sini banyak yang harus tong perjuangkan. Oke, apa yang bisa Tunda bantu? Apa? Begini saja, saya punya ide. Siapa tahu bisa meringankan para penduduk dong di sini. Iya Ren, kami ingin membantu penduduk kamu yang tadinya hanya mencari ikan, kami mengubahnya menjadi pengrajin. Di laut sana kan bukan hanya ikan saja yang menghasilkan uang. Begini, bagaimana kalau toh ngajar para penduduk dong dengan membuat kerajinan tangan dari kulit kerang? Nanti saya yang bantu memasarkannya. Wah, Kak ide itu bagus sekali. Cuma sangat memerlukan waktu yang sangat panjang. Oke, begini saya kalau kamu mau bantu tong ke kampung. Bagaimana caranya tong dapat harga BBM yang sangat murah? Supaya nelayan bisa kembali lagi ke laut mencari ikan dengan kerang. Emangnya di sini harga BBM berapa Kak? Harganya sangat mahal. Bila nelayan membeli BBM dengan para tengkulak, maka dong akan rugi, tidak sebanding dengan apa yang dong hasilkan di laut. Memangnya di travel vessel di tempat lain Kak? Ada, cuma sangat jauh sekali. Oke, begini saja. Nanti ini saya dengan Randy Kitunda bicarakan dengan itu para tengkulak. Siapa tahu dong mau bekerja sama dengan kitong. Saya dengan beberapa sahabat teman di kampung ini sudah berusaha, tapi gagal. Bagaimana kalau kita ini lihat-lihat kampung ini dulu? Oke, mari saja kampung ini. Ayo. Kamu sudah lihat perahu-perahu itu toh? Perahu-perahu itu sudah tinggal sini selama beberapa minggu ini. Jadi, kok maksud itu para nelayan dos tidak melaut lagi? Iya, betul sekali. Makanya saya ajak kamu ke sini untuk lihat. Ji, tidak bisa begitu. Nanti akan datang masalah yang besar. Kita harus mencari solusinya. Lebih baik kita mencari ini pemasukan BBM baru saja. Iya, sebelum BBM itu masuk ke sini nanti tuh ditahan sama para orang yang tidak bertanggung jawab. Kau maksud itu perampok? Iya, seperti itu sudah. Itu tidak bisa dibiarkan. Kita harus lapor polisi. Jangan kau bicara besar-besar. Di sini banyak mata-mata. Nanti kau belum tahu bagaimana. Kita biar dia orang toh. Tidak boleh begitu. Pep, coba lihat. Itu pasti mereka bertiga. Bertiga lagi bikin apa ya? Ini kayaknya bertiga lagi menjelajah sesuatu di kampung ini. Saya juga pikir begitu. Ini tidak betul ini. Bagaimana kalau kita dua lapor Pak Jainal? Oke, soal Saya dan para nelayan di sini sudah tidak bisa lagi melaut, Reina. Kami kesulitan membeli bensin karena harga bensin terlalu mahal, sehingga apa yang kita beli tidak seimbang dengan hasilnya. Bapak tenang saja. Saya dengan para pemuda-pemudi di kampung ini termasuk mahasiswa-mahasiswa akan membantu cari jalan keluarnya supaya Bapak dong bisa pergi cari ikan lagi. Terima kasih banyak, nih Rena. Saya permisi dulu. Ya. Kamu sudah lihat sendiri toh? Iya, miris sekali para nelayan dong kehidupan di sini. Ayo tong ke sap rumah sudah sama mas masak makanan enak ini. Harus pas saya perut keroncong lagi. Belum makan Sam. Ayo sudah.
Bapak, tadi Wiwit ada telepon. Dia bilang besok mau datang. Baru? Dia tidak kuliah kah? Dia ada cuti. Baru tadi saya dengar penduduk kampung dong mengeluh bahwa Bapak menjual bensin terlalu tinggi. Dong bilang tidak bisa kurang, kah? Mama kok tenang saja. Biar dong mengeluh toh. Sudah. Kok siap kamar buat Wiwit sudah? Besok kan Wiwit datang dari kota kemari. Bapak minta HP baru dulu, Pak. Wah, kok HP masih bagus tuh? Ini yang keluar terbaru nih, Pak. Yang lama masih bagus toh. Baru mama nih terus ikut campur sudah. Sudah. Besok ganti beli kok HP baru. Oke. Sekarang kau masuk istirahat sudah ya? Kau tidur? Iya. Wit. Kau tunggu dulu, Wit. Mbak, kenapa ini kamu tinggal panggil-panggil saya terus, kah? Udah dengar ini, kau mau cuti kah? Iya tuh. Kau mau kemana jadi? Nanti kosan sepi lagi terhadap kau. Ini harus kangen dengan sapu orang tua di kampung sana. Udah. Bagaimana kalau kau ambil cuti selesai semesteran saja? Tunda juga bisa ikut. Iya, saya dengar-dengar di kampung itu pantai bagus kah? Iyo neko tuh ada pasir putih saja. Bagus sampai pasti kamu udah kamu pulang kalau kamu suka sana. Nanti begini saja sudah. Nanti pas semesteran saya kembali lagi ke sini. Nah, itu baru kamu udah ikut saya ke kampung. Ayo. Bagaimana kau mau kuliah? Lancar-lancar aja, Pak. Istirahat sudah dulu yuk. Mas, mau pergi jalan-jalan keliling kampung dulu. Sekalian mau lihat teman-teman lama. Masa baru datang cuma keliling kampung. Nanti sore sudah. Iyo, Mama dia ada masak makanan yang kau kesukaan di belakang. Kau makan dulu sudah. Iyo, nanti saya makan banyak sekali. Tapi nanti sekarang kan belum lapar. Mau jalan-jalan dulu. Kau jalan tapi jangan terlalu siang ya. Kau pulang tempo. Oke, sip. Pak, jalan dulu. Oh iya, Ma, nanti tolong masukin tasnya anak ke kamar ya. Dadah. Ya. Itu kan Reina. Reina. Wiwit kah? Iya, ini sama Wiwit. Reina itu baik saya. Sama kita ketemu. Iya, sekali terus kok kabar bagaimana? Baik saja, baik. Kangen kau sekali. Begini sudah keadaan di Tompo kampung, Wit. Semakin berantakan, tidak seperti dulu lagi. Kalau memang semua ini karena saya punya bapak, punya ulah, saya juga sebagai anaknya tidak suka. Karena pasti para penduduk di sini akan memandang saya sebelah mata. Ya mau bagaimana lagi, saya kan juga anaknya Pak Zainal. Supaya kau tahu, saya ini bukan mau bermusuhan dengan kau bapak. Saya dengan para penduduk di sini. Kau berusaha membantu nelayan supaya itu tidak ikut susah. Saya tidak menyalahkan kau dalam hal ini, karena sudah sepatutnya Tong sebagai generasi muda melakukan hal yang kau lakukan ini. Tenang aja, saya akan bicarakan ini sama saya punya bapak. Terima kasih ya kau sudah mengerti keadaan penduduk ini. Tenang saja, saya janji saya akan mengubah kehidupan ini menjadi lebih baik seperti semula. Ya sudah, hari sudah mau sore, bagaimana kalau Tong balik saja? Oh ya sudah, saya masih bisa main di koper rumah Tong. Datang saja, saya tunggu. Oke, ayo Tong pulang. Ayo. Pokoknya saya minta Bapak berhenti jualan bensin mahal itu lagi dan berhenti memeras para warga di sini, Pak. Kamu jangan ikut campur urusan Papa, Wi. Memangnya kamu pikir selama ini untuk biaya kau kuliah itu pakai uang dari mana? Iya, Pak, saya tahu. Tapi coba Bapak lihat di luar sana. Warga-warga di luar sana menderita karena apa? Karena Bapak. Saya malu jadi anaknya Bapak. Oke lah kalau Bapak mau bisnis di sini. Terserah Bapak mau bisnis apa, yang penting dengan jalan yang benar. Untuk apa Bapak melakukan hal curang kayak begini? Apa kamu pikir usaha Papa ini curang? Semuanya pakai modal, Wit. Semuanya pakai modal. Dan satu yang harus kamu ingat,
Yang Papa lakukan ini untuk kamu, Wit. Untuk Mama juga dan juga untuk Dodi. Tapi itu sama saya Bapak kasih makan kita pakai uang haram, Pak. Kurang ajar kamu. Apa? Bapak mau tampar saya? Tampar, Pak. Tampar saya saja. Saya tidak takut. Bapak tampar saya, tampar. Saya tidak takut sama Bapak. Ada apa ini? Anak berkelahi. Sudah, Bapak dengar saya saja. Kalau Bapak tidak mau berhenti jual bensin mahal itu, saya akan berhenti kuliah.